pengertian sistem gerak. Sistem gerak pada hewan adalah sistem dalam tubuh hewan yang memungkinkan hewan untuk bergerak atau berpindah tempat, baik untuk mencari makanan, menghindari predator, maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, fungsi pada sistem gerak itu yang pertama, menghasilkan gerakan, yang kedua, menopang dan memberi bentuk tubuh, yang ketiga, melindungi organ vital, yang keempat, membantu aktivitas sehari-hari, dan yang kelima, berperan dalam adaptasi. Sistem gerak pada hewan terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas invertebrata dan kelas vertebrata. Kelas invertebrata terdiri dari protozoa, porifera, coelenterata, dan annelida, sedangkan kelas vertebrata terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama adalah kelas invertebrata. Jadi invertebrata sendiri adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau vertebra. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa adalah organisme bersel satu atau uniseluler yang bersifat mikroskopis dan umumnya hidup di lingkungan berair atau tempat lembab. Yang berikut alat gerak protozoa. Yang pertama itu pseudopodia atau kaki semu, terbentuk dari penjuluran sitoplasma, digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. Contohnya itu seperti amoeba. Yang kedua itu flagel atau bulu cambuk, berbentuk panjang seperti cambuk, bergerak dengan gerakan mencambuk, biasanya hanya satu atau berapa, contohnya seperti euglena. Yang ketiga itu silia atau rambut getar, berukuran pendek dan jumlahnya banyak, bergerak secara serempak seperti dayung, contohnya seperti paramecium. Yang kedua adalah porifera. Porifera adalah kelompok hewan multiseluler sederhana yang tubuhnya memiliki banyak puri-puri dan umumnya hidup di lingkungan perairan, terutama laut. Yang berikut alat gerak porifera. Porifera atau spons tidak memiliki alat gerak khusus karena bersifat sesil atau hidup menetap di suatu tempat. Namun, pada tahap tertentu, larva porifera dapat bergerak bebas menggunakan silia atau rambut getar sebelum akhirnya menempel dan menjadi dewasa. Pada porifera dewasa, tidak bergerak aktif, hanya terjadi pergerakan air di dalam tubuh yang dibantu oleh sel berflagel atau koanosid untuk mengambil makanan. Yang ketiga adalah coelenterata. Coelenterata atau Cnidaria adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata yang memiliki tubuh berongga dan hidup di perairan, terutama di laut. Nah, adapun alat gerak coelenterata. Alat gerak coelenterata atau Cnidaria berbeda tergantung bentuk tubuhnya, yaitu polip dan medusa. Yang pertama bentuk medusa atau misalnya ubur-ubur. Menggunakan kontraksi dan relaksasi tubuh atau lonceng, gerakan ini mendorong air sehingga hewan dapat berenang, dibantu oleh tentakel untuk mengerahkan gerakan. Yang kedua itu bentuk polip atau misalnya hidra. Tidak memiliki alat gerak khusus, dapat terbatas dengan cara meluncur atau berguling menggunakan bagian tubuh yang tentakel. Yang keempat adalah annelida. Annelida adalah kelompok hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang yang memiliki tubuh bersegmen atau berruas-ruas seperti cincin. Alat gerak pada annelida adalah struktur yang membantu cacing bergerak dengan cara menyerayap atau menggali. Alat geraknya meliputi yang pertama otot tubuh, terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang, bekerja secara bergantian untuk menghasilkan gerakan peristaltik atau memanjang dan memendek. Yang kedua itu setau atau rambut halus, berfungsi sebagai alat bantu untuk mencengkram tanah atau permukaan, membantu tubuh tidak tergelincir saat bergerak. Yang ketiga, parapodia atau pada annelida tertentu seperti cacing laut, struktur seperti kaki kecil di setiap segmen tubuh digunakan untuk berenang atau berjalan. Yang berikut adalah hewan vertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebra sebagai bagian dari rangka dalam tubuhnya. Hewan vertebrata yang pertama adalah Pisces.
Pisces adalah kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Alat gerak pada Pisces atau ikan adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak di dalam air. Alat geraknya meliputi yang pertama sirip, berfungsi untuk berenang, menjaga keseimbangan dan mengatur arah gerakan. Jenis sirip yang pertama itu sirip dada untuk mengatur arah, yang kedua sirip perut untuk menjaga keseimbangan, yang ketiga sirip punggung untuk menjaga tubuh tetap stabil, dan yang keempat sirip ekor sebagai pendorong utama saat berenang. Yang kedua itu otot tubuh. Otot berkontraksi secara bergantian, menghasilkan gerakan tubuh ke kiri dan ke kanan sehingga ikan dapat maju. Yang kedua adalah amfibi. Amfibi adalah kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Contohnya itu seperti katak. Nah, alat gerak pada amfibi adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak baik di air maupun di darat. Alat geraknya meliputi yang pertama kaki atau anggota gerak. Umumnya memiliki 4 kaki, kaki belakang biasanya lebih kuat dan panjang untuk melompat, kaki depan berfungsi untuk menopang tubuh. Yang kedua itu selaput renang pada beberapa amfibi. Yang pertama terdapat di antara jari kaki, membantu saat berenang di air. Yang ketiga, otot dan rangka. Otot membantu pergerakan kaki, sedangkan rangka menopang tubuh dan tempat melekatnya otot. Yang ketiga adalah reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang yang memiliki kulit bersisik, kering, dan umumnya hidup di darat. Alat gerak pada reptil terdiri dari yang pertama kaki. Biasanya memiliki 4 kaki pendek, digunakan untuk berjalan, berlari, dan memanjat. Contohnya itu kadal, kura-kura, buaya. Yang kedua itu otot tubuh. Otot yang kuat membantu pergerakan tubuh, penting untuk berjalan dan melata. Yang ketiga, tubuh berotot pada ular. Tidak memiliki kaki, bergerak dengan melata menggunakan kontraksi otot dan bantuan sisik perut. Yang keempat, ekor. Membantu keseimbangan dan pergerakan. Yang keempat adalah aves. Aves adalah kelompok hewan vertebrata yang dikenal sebagai burung, memiliki tubuh yang ditutupi bulu dan umumnya dapat terbang. Alat gerak pada aves adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak di udara maupun di darat. Alat geraknya meliputi yang pertama sayap, merupakan alat gerak utama untuk terbang, tersusun dari tulang dan otot yang kuat serta ditutupi bulu, membantu menghasilkan gaya angkat saat di udara. Yang kedua, kaki. Digunakan untuk berjalan, bertengger, atau mencengkram. Bentuk kaki berbeda sesuai jenis burung dan habitatnya. Yang ketiga, otot dada. Otot besar yang menggerakkan sayap saat terbang. Yang keempat, ekor. Ekor membantu menjaga keseimbangan dan arah saat terbang. Yang kelima adalah mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang yang memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Alat gerak mamalia adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak di darat, air, maupun udara. Alat geraknya meliputi yang pertama kaki, umumnya memiliki 4 kaki, digunakan untuk berjalan, berdiri, melompat, atau memanjat. Contohnya itu kucing dan sapi. Yang kedua, tangan. Digunakan untuk memegang dan melakukan berbagai aktivitas. Yang ketiga, sirip. Digunakan untuk berenang. Contohnya paus dan lumba-lumba. Yang keempat, sayap. Digunakan untuk terbang. Contohnya itu kelelawar. Yang kelima, otot dan rangka. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, jadi sistem gerak pada hewan memungkinkan hewan bergerak dengan bantuan otot dan rangka. Invertebrata memiliki alat gerak sederhana, sedangkan vertebrata lebih kompleks. Perbedaan alat gerak menunjukkan adaptasi hewan terhadap lingkungannya. I just had to let you know you're